Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Ifat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi. Ada yang sudah pernah tahu apa itu cerita fantasi? Oke, mungkin ada yang pernah menonton film Harry Potter atau mungkin juga film Doraemon. Nah, setelah menonton film tersebut, bagaimana menurut kalian? Apakah ceritanya masuk akal atau ceritanya ada dalam kehidupan nyata? Bagaimana menurut kalian? Kalau memang ceritanya tidak masuk akal dan tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata, berarti film tersebut dikategorikan ke dalam cerita fantasi. Ya, baik. Di sini kita akan mempelajari apa saja yang akan kita pelajari di dalam cerita fantasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Kemudian unsur-unsur, jenis, ciri-ciri dari cerita fantasi, struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, di dalam cerita fantasi ini kita akan membaginya untuk beberapa kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah pengertian, unsur, dan ciri-cirinya, ya. Nah, apa itu pengertian dari cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang dibangun berdasarkan unsur kemustahilan semata. Atau dengan kata lain, berdasarkan imajinasi pengarangnya, ya, yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan nyata. Jadi ceritanya benar-benar hanya rekaan pengarangnya saja. Seperti tadi, Doraemon misalnya, film Doraemon. Di sana kan ada kotak ajaib ya. Nah, apakah di kehidupan nyata ada seperti itu manusia yang bisa mempunyai sebuah kotak ajaib, tiba-tiba muncul berbagai keajaiban dari kotak tersebut? Kan tidak ada, ya. Kemudian film Harry Potter, yaitu menceritakan di dalam film Harry Potter itu dunia sihir. Di kehidupan nyata itu kan tidak ada ya. Maksudnya sihir ada, tapi maksudnya manusia bisa menembus tembok, manusia bisa mengeluarkan api. Nah, itu kan tidak ada. Nah, kemudian yang selanjutnya unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur cerita fantasi itu meliputi tema, ya, kemudian alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Apa itu tema? Nah, tema itu adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi tema itu adalah inti ceritanya, ya, ide pokoknya yang harus dikembangkan. Kemudian alur. Apa itu alur? Nah, alur itu adalah jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi di dalam alur itu harus berurutan. Ya, ada alur maju. Nah, itu alur yang berurutan, menceritakan dari awal sampai akhir. Tapi ada juga alur mundur. Alur yang menceritakan masa yang sudah lampau, yang sudah kita lewati. Misalnya di alur maju, nih contoh alur maju, kalian sekarang kelas 7 ya. Nanti diceritakan dari kelas 7, kemudian naik ke kelas 8, kemudian naik ke kelas 9, terus berurutan gitu ya, diceritakan dari awal sampai akhir. Nah, kalau alur mundur, nah itu menceritakan kehidupan yang sudah kita lalui. Misalnya menceritakan saat kita bayi dulu, ya, saat masih TK, itu kan kehidupannya sudah kita lewati. Nah, ini alur. Kemudian tokoh. Tokoh itu adalah karakter dari pemeran atau pelaku dalam cerita tersebut. Bagaimana karakternya, wataknya,
mungkin wataknya ada yang berwatak jahat, ada yang berwatak baik. Nah, itu ada di tokoh. Kemudian latar. Nah, latar ini yaitu meliputi tempat, ya, kemudian waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Latarnya di mana? Apakah di sekolah? Apakah kalau misalnya latar tempat ya, apakah di sekolah, apakah di kamar, atau di hutan misalnya. Kemudian kalau menceritakan latar waktu, bagaimana latar waktunya? Apakah pagi, sesuai cerita yang kita ceritakan? Apakah siang, malam? Ya. Kemudian suasana. Suasananya bagaimana? Apakah menakutkan, menyeramkan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Bagaimana posisi pengarang dalam cerita tersebut? Dia berperan sebagai apa? Apakah dia berperan sebagai aku? Aku hari ini misalnya ya, kalau bukan cerita fantasi misalnya aku hari ini pergi ke sekolah. Nah, aku kan berarti menceritakan sudut pandang orang pertama. Kemudian kalau dia menceritakan orang lain, menceritakan tokoh dia, berarti berperan sebagai menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena dia menceritakan orang lain atau tokoh dia. Nah, di sudut pandang ini ya. Kemudian amanat. Nah, amanat itu apa? Yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca. Apa pesannya? Sehingga pembaca bisa memetik pelajaran dari cerita tersebut. Nah, ini di amanat. Jelas untuk unsur cerita fantasi, ya. Kemudian ciri-ciri cerita fantasi. Nah, tema yang dibangun dalam cerita fantasi adalah magis atau magic. Nah, biasanya magic itu mengandung unsur-unsur yang hal ajaib gitu ya, yang ajaib. Kemudian misterius. Nah, misterius itu penuh rahasia biasanya. Ya. Kemudian supranatural. Apa itu supranatural? Kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau di luar nalar manusia. Ya, dan gaib. Gaib itu apa sih? Yang tidak kelihatan ya, yang tidak pernah ditemukan di kehidupan nyata. Jadi tema yang dibangun di dalam cerita fantasi adalah magis, misterius, supranatural, dan gaib. Yang tidak pernah ditemukan ceritanya itu di kehidupan nyata. Kemudian pemeran atau tokohnya memiliki keunikan atau kesaktian. Nah, misalnya diceritakan tokohnya itu bisa mengeluarkan api dari tangannya. Ya, atau tokohnya itu bisa menembus dinding. Nah, itu ciri-ciri dari cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat yang fiktif. Fiktif itu artinya tidak nyata. Jadi memiliki sifat yang fiktif itu, jadi kejadiannya itu tidak pernah terjadi di kehidupan nyata. Ya. Kemudian yang keempat, menggunakan lintas ruang dan waktu. Artinya apa? Nah, di sini menggunakan lintas ruang dan waktu, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu maksudnya menggunakan lintas ruang dan waktu. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini dulu cerita fantasinya. Nanti akan kita lanjutkan di hari Kamis nanti. Demikian ya. Tetap semangat belajarnya, tetap dijaga kesehatannya, dan semoga kita segera bertemu dalam tatap muka.
Itu saja dari Bu Ifat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.